Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ataupun soal bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikut contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Baiklah, jawabannya adalah faktor-faktor kesalahan ejaan itu disebabkan karena 4 penyebab. Yang pertama, interferensi bahasa ibu. Kemudian penguasaan kosakata yang kurang. Lalu kurangnya minat baca mahasiswa dan kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kata-kata yang sering salah digunakan. Yang pertama, jamaah. Penulisan yang benar adalah jemaah, pakai E. Kemudian salat. Penulisan yang benar adalah salat tanpa menggunakan H. Kemudian kata Jumat. Penulisan yang benar adalah Jumat tanpa koma atas. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam penulisan dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halaman. Contoh, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf tahun 1983 halaman ketiga. Kemudian kutipan tidak langsung biasanya nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat atau juga dengan menyertakan nama penulis serta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh, Keraf 1983 berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Soal ketiga yaitu apa perbedaan biografi dan bibliografi. Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contoh, biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut dengan panggilan R.A. Kartini atau Ibu Kartini lahir di Jepara tahun 21 April 1879. Beliau wafat di Rembang 17 September 1904 dan dimakamkan di Rembang. Raden Ajeng Kartini merupakan putri kelima dari 11 bersaudara dari ayah yang bernama Raden Mas Aryo Sosro Diningrat Raden Mas Aryo Sosroningrat, seorang adipati di Jepara. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis berbagai surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Kartini dengan teguh memperjuangkan cita-citanya demi mewujudkan persamaan hak antara pria dan wanita. Beliau kemudian membangun sekolah untuk anak gadis, anak wanita di kota Jepara. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat pada 8 November 1903. Selanjutnya beliau juga mendirikan sekolah wanita di Rembang seizin suaminya. Kartini meninggal pada usia kurang lebih 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putranya yang bernama Raden Masu Salit pada tanggal 17 September 1904. Kemudian bibliografi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Banyak contoh dari bibliografi, namun saya tulis hanya satu, yaitu Kraf Groys tahun 1980, komposisi ND Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta, UHAMKA Presan. Kemudian, apa perbedaan makna pukul dan jam? Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Contoh, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Kemudian kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian soal selanjutnya yaitu bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan persyaratan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan penggunaan bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna yang bermakna. Kemudian, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contohnya. Tanda koma banyak disalahkan penggunanya karena kondisi pemisah unsur rincian pada kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kesalahan. Aku hanya membawa tas, koma, buku, koma, dan pensil. Aku tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya, padahal koma di sini tidak diperlukan. Dia sangat pandai bergaul di luar. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi koma sangat diam jika di dalam rumah, padahal tanda koma di sini tidak diperlukan. Kemudian, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dan titik koma? Jelaskan disertai contoh. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah masih menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerpen. Kemudian tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang. Tanda titik 2, hidup atau mati. Jelaskan mengapa sering kesalahan penulis huruf miring. Berikut contohnya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga disebabkan karena kurang teliti dalam penulisan. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Garnicia mangostana. Penulisan nama Latin harusnya digunakan dengan huruf miring. Kemudian soal yang terakhir yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah. Berikut contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah huruf mati selain huruf vokal a, i, u, e, o. Huruf ini berjumlah 21 huruf dan huruf ini akan sulit diucapkan jika disambungkan dengan huruf vokal.
Huruf konsonan Latin terdiri dari 21 buah, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Bentuk kesalahan penulisan konsonan memang sering terjadi, semisal banyak yang mengetik kata menggunakan, padahal seharusnya menggunakan. Karena kata dasar dari menggunakan ialah yakni kata guna dengan ditambahkan meng dan kan. Perhatikan kutipan artikel berikut. Contoh, jika ditelisik lebih lanjut bahwa sesungguhnya mereka sudah sepantasnya mendapatkan medali yang diberikan dari bupati. Kalimat sesungguhnya harusnya ditulis dengan sesungguhnya menggunakan he double. Contoh 2, kesalahan dalam memogram. Memang sudah sering banyak dilakukan oleh para pemrogramer pemula. Kalimat memogram harusnya diganti dengan memprogram karena asal katanya yaitu program. Baiklah, mungkin hanya ini video dari saya. Kurang lebihnya ataupun ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.